Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelayanan psikologis. Permasalahan emosional dan sosial seringkali terjadi pada anak penderita tunaganda. Hal ini dikarenakan kelainan yang dialaminya seperti kerusakan otak, motorik, inderanya atau pengalaman yang kurang atau tidak menyenangkan pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Semua gejala yang dihasilkan ini menunjukkan anak tunaganda memerlukan pelayanan dan pendidikan psikologis. Tugas utama dari pelayanan psikologis yaitu menciptakan suatu suasana di mana mereka dapat mengenal dan akrab dengan lingkungannya serta mereka merasa diterima dan dihargai. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan dalam pelayanan psikologis ini antara lain yang pertama itu membantu usaha pengenalan kemampuan-kemampuan yang dimiliki penyandang tunaganda yang tersembunyi di balik kondisinya sekarang, dan juga membantu usaha pengembangan kemampuan yang mereka miliki. Dalam penelitian yang menjelaskan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, metode pembelajaran yang harus disusun adalah metode analisa tugas. Dan metode ini merupakan salah satu aplikasi dari istilah modifikasi tingkah laku. Lovett mengatakan ada 5 ciri dari pendekatan analisis tugas. Yang pertama adalah pengukuran langsung, di mana jika tingkah laku diharapkan muncul, itu langsung diukur. Yang kedua, adanya pengukuran harian. Pada setiap tingkah laku yang diharapkan muncul dan dilakukan pengukuran setiap hari. Lalu, prosedur pengajaran bisa diulang kembali. Maksudnya, prosedur pengajaran ini dilaksanakan secara sistematis. Semua prosedur yang digambarkan secara jelas pada guru dan orang bekerja dengan siswa. Jika suatu prosedur analisa tugas tertentu berhasil mengajarkan siswa suatu keterampilan tertentu, maka cara ini dapat diulang kembali pada siswa yang lain. Lalu, yang keempat adalah analisis individual, di mana hal ini dapat dilihat dari pola tingkah laku individual dan memungkinkan orang lain ikut mempelajari pola tingkah laku individu pada prosedur pengajaran yang berlangsung. Yang kelima adalah adanya kontrol eksperimental. Dan juga karakteristik lain dari pendekatan analisis ini yaitu dilakukan secara rutin di dalam kelas, di mana kelas tidak merasa terganggu kecuali oleh kegiatan pengukuran yang dilakukan setiap hari. Analisis tugas dianggap sebagai cara yang lebih sesuai dengan keadaan seperti anak tunaganda, di mana banyak keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh anak tunaganda. Sedangkan pada umumnya mereka sulit untuk mempelajari sesuatu dengan instruksi yang sama pada anak umumnya. Dengan cara ini, guru dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Melalui analisis tugas, tujuan dan target-target dapat diidentifikasikan dengan teliti dan dapat dinilai secara objektif. Implikasi pendidikan bagi penderita TBI sangat beragam, tergantung dengan keadaan mereka, jenis kecelakaan, usia, dan kemampuan mereka. Hal yang dirasa cukup penting dalam pendidikan untuk penderita TBI yaitu bagaimana membantu menyiapkan dan melatih anggota keluarga mereka, guru, dan teman-teman lainnya untuk merespons secara baik jika terjadi perubahan sikap yang mendadak dan dramatis dalam hal kemampuan akademik. Terdapat beberapa situasi yang penting dan diperlukan respon yang tepat bagi penderita TBI, diantaranya yang pertama, transisi dari rumah sakit atau tempat rehabilitasi ke sekolah. Yang kedua, pendekatan kelompok yang melibatkan pendidik khusus, konselor, petugas administrasi, dan keluarga dari siswa. Lalu ada ketiga, individualis educational program yang berfokus pada pendidikan kognitif, sosial, dan tingkah laku serta psikomotor sang anak. Lalu ada prosedur pendidikan yang membantu siswa menyelesaikan masalah dalam memfokuskan dan menjaga perhatian untuk waktu yang lama, mengingat pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, mempelajari hal baru, menghadapi kelelahan, dan terlibat dalam tingkah laku sosial yang sesuai. Lalu yang kelima ada penekanan pada proses kognisi melalui keahlian akademik yang dipelajari. Dan perencanaan penyediaan kebutuhan siswa dalam waktu jangka panjang merupakan tambahan tujuan IEP yang sifatnya segera dan tahunan.
Materi selanjutnya adalah pendidikan bagi anak buta tuli. Pada bagian ini terdapat 2 poin yang penting, yaitu yang pertama pentingnya direct teaching dan struktur rutin. Pentingnya direct teaching di mana siswa yang tidak berkebutuhan khusus dapat belajar dari sumber lain selain guru mereka. Namun, para penyandang buta dan tuli tidak. Mereka membutuhkan pengajaran langsung dari guru mereka. Lalu ada pentingnya struktur rutin. Untuk menciptakan lingkungan yang berhasil untuk belajar, penting bagi guru dan orang-orang di sekitar mereka untuk memberikan rasa aman bagi mereka. Salah satunya dengan menciptakan rutinitas yang terstruktur. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan menggunakan struktur rutin. Terdapat beberapa sasaran dalam menciptakan rutinitas seperti ini. Yang pertama, menciptakan rutinitas dengan melakukan aktivitas setidaknya 5 kali dalam sehari yang bisa dijadwalkan pada waktu yang sama setiap harinya. Lalu, aktivitas yang dilakukan ini dibagi lagi menjadi bagian atau tahapan yang dapat diperkirakan juga. Yang ketiga, itu mengidentifikasi dan menggunakan petunjuk khusus dari pendengaran, penglihatan, dan kinestetik mereka untuk membantu anak berkebutuhan khusus ini mengantisipasi kegiatan mereka kembali. Nah, di sekolah, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan seperti turn talking routine, yaitu dilakukan dengan membuat interaksi seimbang sehingga mereka bisa menyadari kalau ia harus memberikan respon satu sama lain. Yang kedua adalah travel or movement routine, di mana kalau anak buta tuli memiliki masalah mobilitas, mungkin mereka merasa tidak nyaman untuk bergerak di sekitar kelas atau sekolahnya. Kurangnya mobilitas dapat mengurangi kesempatan mereka dalam bereksplorasi, interaksi dengan lingkungan, dan kemandiriannya. Lalu yang ketiga ada communication routine. Penting untuk menciptakan dan menjaga komunikasi langsung dan rutin, khususnya ketika kemampuan komunikasi siswa mulai berkembang. Lalu ada mengatasi masalah dalam komunikasi. Pemanfaatan gerakan tangan sangat penting bagi anak buta tuli. Beberapa cara komunikasi dikembangkan untuk mereka, seperti huruf Braille. Selain itu, terdapat beberapa strategi dan metode lain yang dapat digunakan, yaitu hand over hand guidance, di mana orang dewasa meletakkan tangannya sambil mengeksplorasi objek atau simbol. Lalu ada hand under hand guidance. Pada teknik ini, orang dewasa meletakkan tangannya di bawah tangan sang anak yang sedang mengeksplorasi. Kelebihannya adalah tidak adanya kontrol dari orang dewasa untuk mengidentifikasi objek yang dipelajari oleh anak. Lalu ada adapted sign, yaitu penggunaan bahasa isyarat tangan yang digunakan oleh orang bisu tuli. Sulit digunakan untuk anak buta tuli. Oleh karena itu, teknik lain yang dapat dilakukan antara lain dengan meletakkan tangannya di atas tangan orang lain sebagai media komunikasi. Lalu ada touch cues, merupakan tanda taktual yang dapat menyampaikan sejumlah pesan yang tergantung pada situasi dan konteksnya. Sangatlah penting bahwa touch cues konsisten sehingga anak tidak kesulitan menguraikan makna dari touch cues. Touch cues sebaiknya digunakan dengan selektif dan konservatif, dan konsistensi sehingga anak dapat mengembangkan pemahaman tentang apa. Selanjutnya ada mengatasi masalah orientasi dan mobilitas. Kebutuhan akan pelatihan mobilitas jauh lebih besar untuk anak yang memiliki masalah penglihatan dan pendengaran. Hal ini karena mereka memiliki resiko yang lebih besar karena tidak mampu mengenali lingkungannya. Pelatihan O dan M atau orientasi dan mobilitas untuk anak buta tuli berbeda dengan pelatihan untuk anak yang buta saja. Pertama, adaptasi yang sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan anak buta tuli. Yang kedua, pelatih harus dapat mengembangkan cara komunikasi mereka yang telah diadaptasi untuk berkomunikasi dengan anak buta tuli. Misalnya dalam menerjemahkan isyarat yang sudah diadaptasi atau touch cues. Yang ketiga, orang-orang umum harusnya
diberitahu bahwa orang yang sedang dilatih ini adalah anak yang mengalami buta tuli. Selanjutnya, pertimbangan khusus untuk siswa dengan sindrom Usher. Siswa yang menderita sindrom Usher membutuhkan pendidikan khusus karena kebanyakan dari mereka memiliki masalah penglihatan yang progresif. Awalnya mereka memiliki penglihatan yang baik, namun lama-kelamaan penglihatan mereka akan mengalami penurunan yang tidak dapat dihindari sampai titik di mana mereka tidak dapat melihat, walaupun tidak secara total. Terkadang mereka takut pada pengenalan awal huruf Braille dan pelatihan orientasi serta mobilitas, yang hal tersebut akan berdampak pada konsep diri mereka. Nah, terdapat model belajar yang dapat dikatakan efektif dalam menangani kasus-kasus yang tadi, yaitu Augmentative of Alternative Communication atau AAC. Augmentative of Alternative Communication atau AAC merupakan metode yang meliputi metode manual maupun elektronik yang membantu siswa untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan, berbagi informasi, terlibat dalam pendekatan sosial, dan yang lain. Metode ini dirancang dan disesuaikan dengan tingkat intelijensi siswa serta kebutuhan akan motorik dan emosi mereka. Beberapa pendekatan yang diciptakan untuk mengembangkan AAC, beberapa menggunakan metode sederhana maupun yang lain menggunakan teknologi yang cukup canggih. Beberapa metode direct selection dan scanning digunakan untuk AAC berdasarkan kemampuan individunya. Terkadang mereka berkomunikasi menggunakan mesin ketik yang telah digabungkan dengan alat tertentu dan didesain sehingga tidak mungkin secara tidak sengaja. Beberapa anak buta tuli lainnya mungkin lebih suka menggunakan alat komunikasi on-board atau sekumpulan gambar atau kata, bahkan kalimat yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus untuk menunjukkan apa yang ingin mereka komunikasikan. Nah, dalam menggunakan AAC, setidaknya penggunanya mengalami 3 tantangan. Yang pertama, AAC ini lebih lambat dibandingkan komunikasi normal, kira-kira 1/20 dari kecepatan berbicara, dan hal ini dapat menyebabkan rasa putus asa pada kedua belah pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, pengguna AAC yang tidak dapat membaca harus bergantung pada kosakata dan simbol yang dipilihkan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, AAC harus dibuat agar digunakan pada beragam kontak sosial yang memiliki akurasi dan efisiensi dalam komunikasi tanpa menciptakan kelelahan serta mendukung pembelajaran bahasa dan meningkatkan kemampuan akademik anak. Lalu ada masalah tingkah laku. Individu yang menderita tunaganda memiliki masalah dalam tingkah laku yang sifatnya problematik, seperti self-simulation, melukai diri sendiri, tantrum, agresivitas, dan yang lain. Nah, self-simulation ini merupakan perilaku stereotip yang diulang dan tidak memiliki tujuan apapun selain untuk stimulus motorik. Misalnya memainkan lidah, menggerakkan benda secara acak, menggerakkan tangan, mata mengarah pada satu titik yang tidak pasti, dan sebagainya. Lalu ada menyakiti diri sendiri atau self-injury, merupakan tingkah laku yang menyebabkan luka atau kecelakaan yang dialami orang itu sendiri. Contohnya adalah menggigit bibir atau lidah mereka secara sengaja berulang-ulang kali. Lalu ada tantrum, seperti menjerit atau menangis, melemparkan benda atau merusak benda yang secara agresif terhadap orang lain. Lalu ada agresi terhadap orang lain. Agresi di sini tidak selalu berarti tantrum, hanya terkadang mereka memiliki kecenderungan dan keinginan untuk menyerang orang lain. Hal ini terjadi secara tiba-tiba dan biasanya menimbulkan masalah sosial bagi orang tersebut. Lalu ada lack of daily living skill, yaitu tidak ada atau kurangnya kemampuan untuk mengurus diri mereka sendiri. Di sini anak harus diajarkan bagaimana mereka mengurus dirinya sendiri, seperti memakai baju sendiri, menyiapkan makanan sendiri, bersosialisasi, dan hal-hal mandiri lainnya.
Dari penjelasan di atas terdapat dua solusi untuk mengatasi masalah tingkah laku anak tunaganda, yaitu FBA dan PBS. FBA merupakan sebuah evaluasi yang berusaha mencari tahu apa yang menjadi tujuan dan menjadi pemicu perilaku serta faktor kontekstual yang menyebabkan perilaku itu muncul. Sedangkan PBS adalah asesmen yang menggunakan hasil dari Functional Behavioral Assessment atau FBA tadi untuk menentukan cara terbaik untuk menciptakan tingkah laku yang diinginkan dari sang anak dengan cara menghindari hukuman terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Menurut Kogel dan Dunlap, PBS merupakan proses identifikasi cara alternatif yang tepat untuk berkomunikasi dengan cara mengajarkan perilaku yang sesuai atau mengubah lingkungan untuk mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang tidak diinginkan.